Saudara, akibat banjir bandang dan longsor, sebuah wilayah permukiman warga di Kecamatan Sawang, Aceh Utara berubah menjadi aliran sungai. Tidak hanya karena banjir, rumah warga hancur terseret arus banjir yang disertai kayu gelondongan. Permukiman di Dusun Lokpunti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang di Aceh Utara ini hanya rata dengan tanah. Sebagian wilayah dusun ini pun berubah menjadi aliran sungai. Tak hanya rumah, sejumlah fasilitas seperti rumah ibadah pun rusak dan tiang listrik tumbang karena diterjang gelondongan kayu saat banjir bandang terjadi. Jadi dusun ini terletak di penghujung Kampung Gunci. Jadi Kampung Gunci ada 7 dusun, salah satu dusun adalah Dusun Lokpunti. Tidak ada yang tersisa karena sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Akses untuk lokasi ini sepanjang jalan sudah tidak bisa digunakan lagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Gayo Luas mencatat ribuan rumah warga rusak berat dan hilang akibat banjir bandang. Sejumlah desa dan kecamatan pun masih terisolasi akibat akses terputus. Bupati Gayo Luas mengungkap 88 jembatan rusak dan 24 ruas jalan putus total akibat banjir bandang. Kini lebih dari 14.000 warga mengungsi dan 2.500 rumah rusak berat. Dan lebih dari 3.000 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Akibat akses terputus, sejumlah bantuan masih sulit disalurkan dan aliran listrik pun belum pulih. Rumah yang hanyut dan rusak berat yang tidak dapat difungsikan itu totalnya sekitar 2.500 rumah. Dan ini juga sedang kita lakukan pendataan, verifikasi lapangan, dan saya yakin ini akan bertambah terus karena masih ada beberapa kecamatan yang belum melaporkan terkait dengan jumlah rumah yang rusak berat ini. Berapa hari mati nggak hidup-hidup, air pun kurang. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. 93%. Terima kasih. Daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Sekarang udah rata dengan tanah. Ini tinggal di mana nih? Tinggal di tenda sementara. Inilah keadaan kami sekarang. 2 pekan berlalu, pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih tertatih. Pada malam ke-13, warga korban bencana masih harus bertahan hidup dengan kondisi yang serba gelap gulita. Mereka mengandalkan lampu minyak yang dibuat sendiri untuk menciptakan terang dalam pengungsian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan janji target yang disampaikan Kepala BNPB dalam ratas yang dipimpin Presiden Prabowo di Banda Aceh Minggu malam. Dalam laporannya, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjanjikan listrik di seluruh wilayah Aceh akan menyala secara bertahap. Di Provinsi Aceh, ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81% Bapak Presiden, ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Pernyataan itu pun diperkuat dengan penjelasan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia mengungkap pemulihan listrik di wilayah Aceh sudah mencapai 93%. Pemulihan ini ditargetkan rampung selama 24 jam. Ini 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam.
karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Jadi butuh sinkronisasi, jadi tidak langsung naik sekaligus gitu, tapi dia berlahan. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil, sudah seperti biasa. Pemakanan bergilir udah hilang. Tapi sekali lagi rasio elektrifikasinya baru 93%. Masih ada 7%. 7% ini di pusat-pusat mungkin di kecamatan yang desa-desa yang aksesnya sama sekali belum bisa kita masuk. Tapi secara umum, secara global untuk Aceh 93% udah bisa masuk. Belum tersalurkan akses listrik di wilayah bencana menjadi kendala besar korban untuk beraktivitas dan bertahan hidup. Dalam kegelapan, mereka berharap pemulihan akses listrik dan air bisa sesegera mungkin menjadi normal. Pada Minggu pagi di wilayah Aceh Tamiang pun masih belum tersentuh aliran listrik. Janji yang sebelumnya sempat diutarakan pemerintah pusat nampaknya masih belum juga bisa dinikmati para korban yang terdampak. Sampai sekarang belum ada hidup listrik sama air. Jadi kami dari masyarakat Aceh Tamiang minta dari pemerintah di kabupaten, dari pusat minta listrik sama air tolong dipercepat. Itu kami memohonkan. Dan bahan sembako tolong dibagi rata. Jangan pilih bulu, jangan anak tiri, anak kandung. Belum ada bang, jangankan listrik, untuk air aja pun payah bang. Kadang kami untuk di belakang tuh untuk nyuci piring, untuk minum semuanya. Tapi untunglah ada Bapak Brimob di situ kan, adalah untuk air minum, untuk masak semua segala macamnya. Menggunakan lampu nih lah bang, lampu steplok gitu. Ya asal-asal ya kalau misal apa ya lampu-lampu HP palingan ngecas dekat tetangga yang punya memang mampu lah dia kan, nah di situ. Pemulihan fasilitas kesehatan juga menjadi hal yang amat dinanti para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suasana Puskesmas Koto Alam di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin siang sudah mulai beroperasi. Pelayanan kesehatan di poliklinik kini juga sudah dilengkapi dengan dokter. Pembukaan layanan kesehatan menjadi oase baru bagi warga di Kabupaten Agam. Terlebih di pekan kedua pasca bencana, sejumlah penyakit mulai menyerang. Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Apa aja tuh Bu? Perawatan pelayanan rawat inap belum. Rawat jalan sudah. Dan alhamdulillah semua korban-korban kita yang kecelakaan yang kena musibah kemarin ganti perbannya udah ke puskesmas. Udah siap. Lagian kita udah lengkap tenaga dokter penyakit dalam, kulit, bedah, anak udah ada di sini. Bantuan dari RSP M Jamil Padang. Sebelumnya, sebanyak 5 puskesmas di wilayah Biren Aceh terendam banjir dan lumpur, sehingga terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara. Pembersihan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang juga terus dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan 130 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan 853 BWR Jebur. Pemulihan fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu prioritas pusat. Dalam rapat terbatas, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan ada sebanyak 58 rumah sakit umum daerah yang sudah beroperasi di Provinsi Aceh. 6 rumah sakit lainnya tidak beroperasi penuh karena masih dalam proses pemulihan. Kemudian fasilitas kesehatan Pak Presiden kami laporkan ini untuk rumah sakit umum dari 65 yang rusak ringan 7, rusak sedang 17, rusak berat 1 sudah beroperasi 58. Tidak beroperasi secara penuh ada 6, 1 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Luas. Untuk jumlah puskesmas ini dari 309 puskesmas sebagian besar sudah beroperasi 251 puskesmas, ada yang tidak beroperasi 58. Sementara untuk pemulihan hunian dan permukiman, pemerintah pusat berjanji akan membuat hunian sementara yang bisa ditempati para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rencananya, hunian sementara ini dengan luas tipe 36 bisa digunakan oleh para korban bencana hingga lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya mereka memiliki hunian tetap. Ini contoh hunian sementara Pak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per Preset.
Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu? Prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya. Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. Siap. Iya kan? Siap, betul. Tak hanya sekedar hunian, Presiden Prabowo juga memerintahkan semua pemangku kepentingan di pemerintah pusat seperti Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kehutanan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Prabowo minta adanya kerjasama untuk penyediaan lahan di tiap daerah dan mencabut hak guna bangunan untuk lahan hunian bagi para korban. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap. Ya. Siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya, ATR Kehutanan, ATR BPN ya, dicek semua. Recording in progress. Kalau perlu HGU bisa dicabut sementara, dikurangi ya. Siap. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Siap. Ya. Lahan harus ada. Siap. Oh, siap. Ya. Kemudian ini dan juga pikirkan kalau prefab mungkin kalau ada fabrikasi lebih murah, kita berpikir mungkin 2 tingkat. Kini para korban bencana masih harus menunggu seluruh realisasi janji pemulihan fasilitas hingga pemerataan bantuan logistik. Hingga Senin sore, data dari BNPB menunjukkan sebanyak 961 jiwa meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 291 jiwa masih dinyatakan hilang dan 5.000 jiwa terluka. Tim Liputan, Kompas TV.